Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas mengenai kapasitor. Bagian yang pertama adalah mengenai kapasitas kapasitor. Rumusannya adalah, ini rumusan utamanya, C sama dengan Q dibagi dengan Pi. Jadi ini rumusan utamanya, C sama dengan Q dibagi dengan Pi. Sekarang ketika ditanyakannya adalah Q, ini ketika ditanyakan Q, maka rumusannya akan menjadi ini, Q sama dengan C dikalikan Pi. Jadi ketika ditanya Q, maka rumusannya akan menjadi C dikali Pi. Sekarang bila ditanyakan Pi, maka rumusannya menjadi Pi sama dengan nih. Jadi Q dibagi dengan C nih. Jadi yang ini rumusan utamanya, C sama dengan Q dibagi Pi. Dan ketika ditanya Q, maka rumusannya menjadi Q sama dengan C kali Pi. Dan ketika ditanya Pi, maka rumusannya menjadi Pi sama dengan Q dibagi dengan C. Lantas, kita ini hapus dulu. Langkah berikutnya, ini notasinya. Notasinya adalah C adalah kapasitas kapasitor, satuannya farad. Kemudian Q-nya adalah muatan listrik, satuannya coulomb. Dan Pi adalah tegangan atau beda potensial, satuannya adalah volt. Sekarang kita ke contoh soal. Ini contoh soalnya. Jika muatan dan kapasitas kapasitor diketahui berturut-turut sebesar 5 mikrocoulomb dan 20 mikrofarad, pertanyaannya, tentukan beda potensial. Maka berdasarkan contoh ini, data yang diketahui adalah, ini yang pertama muatannya 5 mikrocoulomb, datanya dari sini 5 mikrocoulomb. Kemudian yang mikronya kita rubah ke dalam unsur pengalih, yaitu 10 pangkat negatif 6. Sehingga 5 mikrocoulomb kita konversikan menjadi 5 kali 10 pangkat negatif 6 coulomb. Lantas data yang berikutnya yang diketahui adalah C-nya 20 mikrofarad. Mikro ini kita rubah ke dalam unsur pengalih, yaitu 10 pangkat negatif 6, sehingga hasilnya menjadi 20 kali 10 pangkat negatif 6. Jadi 20 kali 10 pangkat negatif 6 farad. Ini bisa disederhanakan lagi menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 5 farad. Sedangkan yang ditanyakan adalah berapakah Pi-nya, berapakah tegangannya. Maka kita jawab, diketahui Q dan C, ditanya Pi, rumusan kapasitor, rumusan utamanya adalah C sama dengan Q dibagi dengan Pi. Ini rumusan utamanya. Jadi C sama dengan Q dibagi dengan Pi. Dan yang ditanyakannya Pi, maka rumusannya menjadi Pi sama dengan Q dibagi dengan C. Maka tinggal dari data yang diketahui ini, kita masukkan ke dalam rumusan yang ini. Jadi Q-nya diketahui 5 kali 10 pangkat negatif 6, sedangkan C-nya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 5. Sehingga 5 dibagi 2 sama dengan 2,5, kemudian 10 pangkat negatif 5 ke ataskan, maka berubah menjadi 10 pangkat 5. Sehingga negatif 6 ditambah 5 sama dengan negatif 1. Sehingga
Hasilnya menjadi 2,5 kali 10 pangkat negatif 1 volt. Atau kalau dirubah ke dalam bentuk desimal akan menjadi 0,25 volt. Jadi ini adalah jawaban contoh soal yang pertama. Sekarang kita teruskan ke sub berikutnya adalah kapasitas kapasitor keping sejajar. Rumusannya adalah C sama dengan K dikalikan epsilon 0 dikalikan A dibagi dengan D. Jadi ini rumusan kapasitas kapasitor keping sejajar. C sama dengan K dikalikan epsilon 0 dikali A dibagi dengan D. Dengan notasi K-nya adalah konstanta dielektrik, kemudian epsilon 0-nya adalah permitivitas ruang hampa dengan ketetapan 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 C pangkat 2 per N M pangkat 2. Kemudian D-nya adalah jarak antar keping, satuannya adalah meter nih. Dan A-nya adalah luas penampang keping, satuannya meter persegi. Sedangkan C-nya adalah kapasitas kapasitor. Sekarang kita ke contoh soal. Ini contoh soal berkaitan dengan kapasitas kapasitor keping sejajar. Sebuah kapasitor mempunyai luas bidang 4 cm persegi dan jarak kedua bidang adalah 0,4 cm. Apabila muatan masing-masing bidang adalah 4,425 mikrokulum dan permitivitas listrik udaranya atau ruang hampanya adalah 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 C pangkat 2 per N M pangkat 2. Pertanyaannya, tentukan kapasitas kapasitor apabila diberi bahan dielektrik sebesar 5. Maka berdasarkan soal ini, maka data yang diketahui yang pertama adalah luasnya 4 cm persegi. Datanya dari sini 4 cm persegi. Kemudian cm persegi ini kita konversikan ke dalam meter. Ini pokoknya harus dikonversikan. Kenapa? Karena satuan dari epsilon 0-nya adalah satuannya meter. Maka ini juga harus meter. Jadi 4 cm persegi dikonversikan ke dalam meter persegi menjadi 4 kali 10 pangkat negatif 4 meter persegi. Kemudian data yang berikutnya adalah D. D-nya adalah 0,4 cm. Datanya dari sini 0,4 cm. Kemudian kita cm-nya satuannya rubah ke dalam meter menjadi 4 kali 10 pangkat negatif 3. Jadi awalnya adalah 0,4 kali 10 pangkat negatif 2 disederhanakan lagi menjadi 4 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Kemudian data berikutnya adalah muatan 4,425 mikrokulum. Mikronya kita rubah ke dalam unsur pengalih yaitu 10 pangkat negatif 6 sehingga hasilnya menjadi 4,425 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Dan epsilon 0-nya adalah 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 C pangkat 2 per N M pangkat 2. Dan K-nya adalah 5. Kita teruskan, yang ditanyanya adalah berapakah nilai C-nya. Sehingga rumusannya adalah C sama dengan K dikalikan epsilon 0 dikali A dibagi D. Maka dari data diketahui
kita masukkan ke dalam rumusan yang ini. Nih, diketahui K-nya 5, kemudian epsilon 0-nya 8,85 kali 10 pangkat negatif 12, A-nya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 4, dan D-nya 4 kali 10 pangkat negatif 3. Langkah berikutnya, ini 10 pangkat negatif 3, ini berasal dari sini. Jadi 10 pangkat negatif 3 ke ataskan, maka berubah menjadi pangkatnya berubah menjadi positif. Lantas langkah berikutnya, 177 adalah hasil perkalian dari 5 dikalikan 8,85, kemudian hasilnya dikalikan 4, maka diperoleh 177 atau 177, sedangkan 10 pangkat negatif 13 adalah dari negatif 12 ditambah negatif 4, negatif 16, negatif 16 ditambah 3, negatif 13. Sehingga 177 kali 10 pangkat negatif 13 dibagi 4, hasilnya adalah 44,25 kali 10 pangkat negatif 13. Kemudian jawaban ini bisa disederhanakan lagi, yaitu menjadi 4,425 kali 10 pangkat negatif 12 farad. Jadi ini jawaban berkaitan dengan kapasitas kapasitor. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi besarnya adalah kapasitas kapasitor sebesar 4,425 kali 10 pangkat negatif 12 farad. Demikian pembahasan mengenai kapasitas kapasitor. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.